anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Kelas 3A, 3B, dan 3C. Selamat berjumpa. Nah, hari ini kita sudah memasuki subtema 2 ya. Subtema 2 berarti pembelajaran 4 dan 6. Nah, temanya 3F. Sudah siap belum buku-bukunya? Disiapkan alat tulis ya. Oke, bagus ya. Nah, apa saja sih yang kita pelajari? Coba kita perhatikan ke depan ya. Lihat layar dengan seksama. Oke. Oh, pintar. Nah, ini apa sih, Nak? Apa coba? Kok ada seperti baling-baling besar ya di angkasa ya? Apa coba? Ada yang tahu? Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini yang disebut namanya energi angin atau bayu ya. Nah, ini di halaman 51 anak-anak ya. Di halaman 51 itu membahas tentang energi bayu. Besar ya ininya, baling-balingnya. Ini di Indonesia ada nggak? Ada, Nak ya. Ada, sudah dipakai di daerah Sulawesi ya. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan energi angin atau bayu. Iya, energi angin atau bayu ini dapat dirubah menjadi energi listrik ya. Energi listrik ya, ini berasal dari tenaga angin. Angin, kita mengetahui bahwa angin itu udara yang bergerak, betul sekali. Nah, tetapi alatnya yang di dalam sini ini ada yang disebut dengan aerogenerator ya. Ini yang dinamakan aerogenerator, yaitu mengubah energi gerak menjadi listrik, betul sekali. Nah, kemudian listriknya nanti disimpan di dalam apa? Iya, baterai atau aki, seperti itu ya. Nah, ini nanti kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di Indonesia juga ada yang disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, seperti ini ya. Oke, nah, jadi untuk tenaga angin ini merupakan energi yang terbarukan atau sering disebut energi yang dapat diperbaharui, karena energi angin selalu ya, jadi di daerah-daerah tertentu ya, anginnya bergerak dengan kecepatan yang dapat menggerakkan baling-baling ini ya. Nah, kemudian baling-balingnya ya dirubah menjadi energi listrik melalui aerogenerator seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, di bukumu di halaman 53 itu ada proses petani menghasilkan beras ya. Nah, beras yang kita makan sebagai makanan pokok yaitu nasi itu melalui proses, Nak ya. Nah, dengan gambar tersebut anak-anak bisa menuliskan prosesnya ya. Gimana? Bisa belum? Oke, kita lihat satu-satu gambarnya coba. Nanti gambarnya. Nah, di sini. Di sini ada hari pertama ya. Coba kamu amati nih. Hari pertama itu Pak Tani sedang mengolah ya, lahan pertaniannya dengan bantuan kerbau, diolah supaya tanahnya menjadi gembur. Nah, kalau gembur itu berarti subur. Yang kedua, hari ke-21 sampai 30 itu melakukan penanaman ya, penanaman bibit padi. Kemudian hari ke-35 yaitu petaninya melakukan apa itu? Iya, betul, ini memberikan pupuk ya, pupuk. Nah, kemudian langsung ke hari 120 ya. Ya, nah di sini selain tadi di pupuk juga melakukan apa? Iya, penyemprotan hama, kemudian menyiangi tanaman hama juga supaya tumbuh subur, jadi hasilnya maksimal seperti itu. Nah, ini hari ke-120 iya, panen telah tiba.
Nah, kemudian setelah panen menguning, tandanya ya padinya menguning, kemudian dipanen. Ya. Potong, kemudian dibawa ke apa namanya ini? Iya, istilahnya perontok, alat perontok padi. Ya, jadi dipisahkan antara batang padi dengan apa? Bulir padi supaya nanti terpisah. Ya. Ini hari ke 130. Nah, setelah rontok, kemudian apa ini? Iya, dijemur. Ya, diadakan penjemuran supaya kering. Ya, kadar airnya menyusut, kemudian kering ini artinya padinya apa? Siap digiling di pabrik. Jadi harus kering dulu, Nak. Ya. Dengan kering ini berarti proses penggilingan dapat berjalan dengan baik, tidak pecah-pecah padinya, maka dia perlu namanya pengeringan. Nah, di pabrik penggilingan padi ini diolah. Jadi padi atau gabah, ya, namanya gabah kalau di istilah itu, ya. Jadi padi itu berupa gabah digiling, ya, tempat penggilingan padi dipisahkan antara kulit dan bulir padi. Nah, kemudian padinya yang menjadi beras ini ditampung di tempat penampungan. Nah, yang kita ketahui bahwa kita harus melihat sudah dalam bentuk nasi beras yang dinanak menjadi nasi seperti itu. Ya. Nah, dari penjelasan Bapak semoga jelas ya. Oke. Bentar ya. Kita lanjutkan. Nah, proses tadi yang Bapak jelaskan kamu diskusikan dengan orang tuamu di rumah, karena di rumah ya Nak ya. Diskusikan apa saja prosesnya yang penjelasan dari Bapak tadi ya. Oke. Kemudian sikap apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghargai energi yang dikeluarkan petani, karena prosesnya itu kan hampir 5 bulan lebih ya, 6 bulan ya, artinya prosesnya itu bukan sedikit, bukan sebentar ya, dan melakukannya petani itu dengan bersungguh-sungguh, karena hasilnya kalau nggak bersungguh-sungguh apa ya, padinya ya panennya kurang maksimal atau kurang berhasil ya. Nah, kewajiban apa saja yang harus kita lakukan terhadap makanan dan pakaian ya. Nah, kita harus makan, misalnya contoh nih dari Bapak yaitu makan makanan yang sudah diolah oleh mama atau asisten rumah tangga. Nah, dimakan secukupnya dan harus habis, jangan tersisa. Artinya kalau tersisa itu kita mau membuang makanan. Kemudian dengan pakaian. Ya, pakaian itu juga berasal dari ada beberapa yang berasal dari hasil pertanian, misalnya pertanian kapas ya. Jadi pakaiannya disebut pakaian katun seperti itu. Nah, kita harus merawat pakaian yang kita pakai. Ya, mencucinya kalau kotor seperti itu. Kemudian menyetrika supaya rapi. Ya, seperti itu, ini contoh saja ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tugas ya, halaman 54 itu memberikan tanda cek. Nah, kemudian alasannya ya, misalnya temanmu mengambil nasi terlalu banyak, ia tidak dapat menghabiskan makanan. Kasih tanda salah misalnya contohnya. Alasannya kita harus menghabiskan makanan. Dengan menghabiskan kita termasuk menghargai jerih payah petani, itu contohnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau diskusikan dengan keluargamu ini, kau ini memberi pakaian sesuai kebutuhan, betul atau salah? Iya, benar. Ini contoh-contoh saja. Kemudian nanti anak-anak bisa bahas bersama keluarga di rumah ya. Pasti ayah ibumu pasti mengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di lanjutannya ini juga ada tuliskan proses yang dilalui petani dalam menghasilkan beras. Tadi sudah Bapak jelaskan. Tuliskan jenis energi apa saja yang dimanfaatkan petani untuk menghasilkan beras. Nah,
Misalnya kasih contoh Bapak yaitu tenaga matahari, ya. Tuliskan 3 sikap melaksanakan kewajiban berkaitan dengan penggunaan energi. Nah, menggunakan energi harus hemat, harus sesuai dengan kebutuhan. Pasti bisa ya, tip. Oke, nah pasti bisa dan hebat. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, nah di pelajaran 5 ini kita juga membahas tentang penggunaan energi juga. Ya, energi kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan dan tidak digunakan ketika apa? Iya, kita tidak memerlukan, ya dimatikan ketika kita tidak memerlukan, seperti itu. Nah, misalnya kita lihat gambar, ya, coba lihat gambar ini. Apa pendapatmu terhadap sikap Tony yang membiarkan lampu dan kipas angin tetap menyala ketika ia tidur? Ya, artinya Tony belum melakukan penghematan energi, masih boros. Boros itu berarti menggunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika boros itu berarti membuang-buang apa? Iya, pintar membuang-buang uang. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sini juga sama, ya. Ini juga contoh dari penghematan energi yang kita coba kemarin sudah bahas yang pertama itu ya. Jadi sebagian besar energi yang kita dapat berasal dari sumber yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa, nak? Iya, betul sekali, yaitu energi bahan bakar fosil. Ya, di bahan bakar fosil ini memerlukan waktu yang lama prosesnya dan apa? Iya, tidak dapat diperbaharui. Artinya tidak dapat diperbaharui ini tidak bisa diperoleh dengan cepat, membutuhkan waktu proses yang lama. Kita ketahui bahwa energi fosil berasal dari tumbuhan dan hewan yang tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu. Oleh karena itu kita wajib menghemat penggunaan energi. Seperti itu ya, nak ya. Nah, ini juga cara penghematan energi ya. Nah, di teks itu kita juga halaman 56, 57 kita membaca isi teks ya. Kemudian cara penghematan energi di sekolah. Nah, di sekolah, di rumah, ya, di tempat-tempat umum juga ada energi yang digunakan untuk membantu kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kegiatan kita, ya. Nah, kemudian coba jawab energi apa saja yang ada di sekolah, kemudian bagaimana caranya menggunakan secara bijaksana, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini masih ingatkah kamu cara menentukan lamanya kejadian berlangsung? Nah, ini masalah waktu yang digunakan ya. Coba kita lihat. Nah, misalnya di sini ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 6.30. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapa ibu selesai mencuci? Seperti itu. Nah, coba penyelesaiannya. Nah, waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Misalnya ibu selesai mencuci 55 menit setelah pukul 6.30 ya. Nah, artinya kita menggunakan cara matematika seperti ini ya. Pukul 6.30 ditambah 5 menit, jadi 6.85 menit. Kita tidak bisa menuliskan seperti ini, nah. Nah, kita harus mengubah 85 ini menjadi apa? Iya, menjadi jam. Jadi
1 jam, ini ditambahkan di belakang, jadi 7, sisanya kan 60 dikurang 60 jadi 25 menit ya. Artinya kita tulis menjadi 7.25 menit ya. Oke, jelas ya. Nanti ada contoh-contoh lainnya. Nah, jadi Ibu selesai mencuci pada pukul 7.25 menit seperti itu. Nah, di sini ada juga kasih contoh cara penjumlahan waktu ya. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, misalnya tambahkan jamnya, kemudian tambahkan menit. Nah, jika 60 atau lebih, nah itu harus dikurangi 60 dari menit dan ditambahkan ke 1 jam ke jam ya. Artinya harus dirubah kalau lebih dari 60 menit ya. Oke. Misalnya contohnya seperti ini. Contoh pukul 2.45 ditambah 1 10 menit. Coba kita lihat. Nah, 2 jam ditambah 1 menjadi 3. 45 ditambah 10 menjadi 55. Jadi hasilnya 55 menit. Itu contoh bila tidak mengubah dari menitnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang mengubah menit. Nah, misalnya seperti tadi ya. Jadi ada penjumlahan 2.45 ditambah 1 jam 20 menit. 2 ditambah 1 3, 45 ditambah 20 60. Artinya 60 ini harus dirubah ke jam ya. Oke, kita lihat. Nah, menitnya harus kan atau lebih. Jadi 60 menit itu dari 65 dikurang 60 menjadikan 1 jam. Jadi sisanya 5 menit ya. Jadi 3 ditambah 1 ya, 3 ini ditambah 1 dari 60 menit ke jam tadi, jadi 4 jam ya anak ya. Jadi jawabannya adalah jam 4 lebih 5 menit. Ini kalau penjumlahan dari jam ya. Oke, nah dikerjakan soal-soal berikut di halaman 58 ya. Sikap hemat energi di sekolah Bapak tadi sudah jelaskan ya. Kemudian cara sikap hemat energi ya. Berilah tanda cek, tanda silang bila ia bersikap salah, tanda silang. Cek kalau sudah benar dilakukan seperti itu. Nah, pasti bisa ya. Sip. Kita lanjutkan. Nah, masih di halaman 58. Ini juga kita belajar tentang matematika, yaitu berapa lama ya, berapa alat elektronik menyala dalam waktu sebagai berikut. Misalnya mulai hidup kemudian dimatikan. Nah, ini waktu yang diperlukan ya, diperlukan berapa, kemudian tentukan lama setiap alat hidupan, kemudian dijawab. Ini misalnya mulai pukul 5.45 sampai pukul 7 ya. Dengan mengurangi juga boleh dengan cara pengurangan ya. 7 dikurang 5. Nanti hasilnya mendapatkan nilai tengahnya ini ya. Oke. Ini juga mulai dihidupkan pukul 12.15 sampai pukul 14 ya. Kemudian pukul 8 sampai pukul 10 ya, pukul 8.30 sampai pukul 10. Kemudian 15.30 sampai pukul 16.15. Alat manakah yang paling lama? Nah, caranya kalau sudah ketemu semua, baru dicari alat paling lama yang dihidupkan. Alat manakah yang paling sebentar dihidupkan? Ya, dengan penjumlahan ini. Kemudian sebuah kompor listrik mulai dihidupkan bersamaan dengan penanak nasi selama 45 menit. Ya, pukul berapakah kompor listrik dimatikan? Di sini kan ada penanak nasi. Ya. Ya. Tuh. Dan kompor listrik ya. Nah, misalnya ini kompor listriknya ya sama dengan penanak nasi itu sama ya, persamaan, artinya persamaan itu sama ya. Oke, kemudian dijawab di bukumu masing-masing seperti itu. Oke.
Anak-anak pasti bisa mengerjakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga yang perlu dijawab ya. Perhatikan waktu ya, waktu yang diperlukan. Misalnya di sini 08.15 ya, kota A sampai ke kota B 09.50 ya. Ya, di kota mereka beristirahat ditambah 45 menit ya. Di sini mereka pun melanjutkan ke kota C sampai di kota C pukul 11.55 ya. Nah, di sini ada waktu yang digunakan, kemudian ditambah 45 menit. Nah, kemudian sampai pukul ke C 11.55. Di manakah perjalanan yang lebih lama? Dari kota A ke B atau dari B ke kota C? Pukul berapa mereka mulai melanjutkan perjalanan dari kota B? Ya, seperti ini tadi ditambah ya, 45 ditambah 45, nah jadi ke C ya, seperti itu. Dari kota B ke C, kota C. Berapa lama total? Jadi keseluruhannya ya. Oke, nah kita sering melakukan yaitu bernyanyi. Nah, bernyanyi itu berarti kita mengeluarkan energi yaitu suara. Nah, dari manakah energi suara itu? Ya, kita lihat sama-sama contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kamu bernyanyi itu terjadi perubahan ya. Energi apa menjadi energi apa? Nah, betul. Jadi kita mengenal bahwa energi bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Kok di tubuh kita ada yang bergetar, Pak? Ada. Itu yang menimbulkan bunyi ya. Nah, di sini ada namanya pita suara. Pita suara menjadi energi bunyi ya. Karena pita suara bergetar ya. Itu. Kita bicara karena ada pita suara yang bergetar. Jadi mengeluarkan bunyi. Di mana sih pita suara itu, Pak? Kita lihat coba. Nah, coba di sini nah. Nah, ini pita suara dari gambar ini, coba lihat. Nah, di sini ada pita suara. Ya, ini rongga mulut, ini ada nama pita suara. Ya. Nih. Nah, ini yang bergetar yang di sini. Nah, ini ya, kalau dibesarkan seperti ini. Nah, di bawah sini ini menimbulkan suara ketika kita berbicara atau bernyanyi ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di bukumu yaitu mendapatkan manfaat dari perubahan energi merupakan hak setiap orang, tetapi ya kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, selain manfaat yang diperoleh, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, yang berhubungan dengan manfaat tersebut. Jadi, sebelum kita menggunakan, ya, kita tahu ya, fungsi dan kegunaan alat tersebut. Ya, apalagi itu energi yang dibutuhkan oleh banyak orang, seperti itu ya. Nah, kita coba diskusikan ya, mengenai hak dan kewajiban. Kalau hak itu menggunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, itu yang kita terima. Kalau kewajiban itu kita menjaga alat supaya tetap supaya tidak, atau alat itu supaya tidak rusak atau bisa berfungsi dengan baik. Maka kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan ya, merawatnya seperti itu ya. Ini kita lihat halaman 61. Nah, di sini ada tabel ya. Tabelnya ini mencari ya, mulai dipakai atau selesai dipakai dan lamanya dipakai. Misalnya mesin cuci pukul 16.30, selesainya 1 jam.
Berarti kita 16.30 ditambah 1 jam berapa? Coba di sini kita jawab. Ya. Misalnya setrika mulai pukul 11 sampai pukul 13.30. Lamanya berapa? Kita cari dengan cara apa tadi? Iya, pengurangan dari 13.30 dikurang 11. Kita ketemu di sini, kita tulis di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana, Pak? Iya, harus dikurangi nih. 10 dikurang 45 berarti pukul berapa? Iya, 9 titik. Iya, pintar. Kita lihat lagi ya. Ya, nah, elektrod manakah yang paling lama dipakai? Alat elektronik mana yang paling sebentar dipakai? Nah, dari ini kita tahu mana saja yang perlu yang paling lama dipakai atau digunakan. Elektrod mana yang paling sebentar dipakai atau digunakan? Ya, kita lanjutkan. Nah, sini halaman 62 itu tentang menuliskan contoh-contoh perubahan energi pada alat-alat yang digunakan setiap harinya, misalnya kompor, kemudian kulkas, AC, kemudian TV, kemudian telepon, ya itu contoh-contoh. Kemudian tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban dalam memasukkan energi atau perubahan energi. Ya, gimana? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, di halaman 62 itu juga ada tugas-tugas. Di sini tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya, tentang energi listrik, ya, dan waktu yang digunakan. Kamu jawab, ya. Nanti kita sampai gunakan ini untuk penilaian juga, ya. Nanti kalian perhatikan penjelasan, ya, yang Bapak jelaskan tadi. Misalnya di sini apa? Ibu membuat kue menggunakan beberapa alat listrik untuk mencampur adonan. Nah, mencampur adonan itu pakai mixer. Mulai pukul 15.30 sampai 16.15. Ya. Dicetak, dipanggang dalam oven listrik mulai pukul 16.30, 15 kemudian dari ini ya. Kue matang pada pukul 17.45. Alat manakah yang lebih lama digunakan? Berapa menit perbedaan waktunya? Nah, ini kamu tulis ya di bukunya. Ya, ini juga sama waktu yang digunakan. Ya, oke, itu anak-anak. Nah, akhirnya kita sudah pada akhir pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu sehat, ya, semangat, ya. Bila ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya, ya. Oke, anak-anak, see you, bye bye.